Shalom sahabat, senang berjumpa kembali bersama saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Way is the best way. Dan hari ini luar biasa, saya bersama rekan-rekan yang dahsyat, ada Kanuru, kemudian Pak Lukas Simanjuntak, Pak Effendi, saudara saya ya Pak. Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, channel-channel ini jangan lupa ya, kunjungi channel Kanuru, channel FND Sundaramu, dan Al-Hayat Indonesia, luar biasa. Klik and subscribe. Luar biasa, saudara, belum lama kita ini ya viral masalah Nabi ke-26, dan belum terlalu surut sekali, dan saat ini juga ramai tentang MKC, Muhammad KC. Kita tidak membahas soal bela-membela siapa hari ini, tapi pentingnya kita bijaksana juga bijaksini, saudara ya. Dan bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ditegakkan. Itu yang sangat penting. Karena sekalipun mengatakan ini penistaan atau apa dan seterusnya, terpenting lagi adalah keadilan, keseimbangan. Jangan sampai sinisme yang mengatakan bahwa undang-undang penistaan itu tajam untuk minoritas tapi tumpul untuk mayoritas. Ini kan sangat menyedihkan, ya saudara. Nah, bahkan petinggi-petinggi agama ini sangat penting loh. Mulutnya itu, itu firman Tuhan kan mengatakan bahwa masalah-masalah besar itu masalahnya oleh hal kecil, yaitu mulut. Pernyataan-pernyataan itu penting sekali. Bagaimana kita sebagai alim ulama, hamba Tuhan, rohaniawan di agama apapun, kita harus bisa mendamaikan dan mengajarkan berpikir secara jernih, secara balance. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang ini. Menjawab pernyataan Wakil Ketua MUI, yang terhormat Bapak Anwar Abbas, dan Sekretaris Jenderal PBNU, Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini, soal penistaan agama. Nah, yang disclaimer penolakan dari kami dan pertanyaan dari kami adalah di manakah keadilan? Namanya menista itu agama apapun pasti tidak benar. Cuma pertanyaannya adalah di manakah keadilan? Nah, kita tonton dulu ya, datanya ini sangat penting. Karena ini di media sosial dan di televisi mainstream, televisi besar, dan semua TV nasional itu menyiarkannya, pernyataan-pernyataan kecaman, bahkan ancaman-ancaman juga ada. Mulai dari Sekretaris Jenderal PBNU dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya pernyataan dari seorang yang bernama Muhammad KC, yang dalam pandangan kami pernyataannya ini telah memenuhi unsur hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap satu agama, maka dalam hal ini kami menyampaikan, pertama, kami mengecam keras pernyataan dari Muhammad KC karena ini dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang telah dibangun selama ini dengan luar biasa indahnya. Yang kedua, mendesak kepada aparat keamanan, kepada kepolisian untuk mengusut tuntas, menegakkan hukum dan perundang-undangan secara adil atas kasus saudara Muhammad KC ini. Yang ketiga, marilah kita saling menghormati, menghargai kepada sesama, bahwa kita bisa jadi berbeda agama, bahwa kita boleh saja berbeda paham, berbeda pikiran, berbeda pandangan, akan tetapi marilah perbedaan-perbedaan itu jangan kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian. Marilah kita saling menghormati, menghargai atas adanya perbedaan agama,
perbedaan pikiran, perbedaan golongan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan seterusnya. Terakhir, marilah kita senantiasa terus menghidupkan spirit moderasi dan beragama, bahwa kita adalah bangsa teladan yang saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sekaligus marilah kita terus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Demikian, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat menarik sekali. Dan saya mendukung bicara tentang membangun kesatuan, persatuan, kemudian jangan sampai menimbulkan perpecahan, dan saya sangat mendukung sekali. Sebelum ke rekan-rekan, satu lagi saudara, yaitu dari Wakil Ketua MUI. Pak, sebelum lanjut Pak, tolong layarnya dikecilkan supaya kita jangan kena copyright strike nanti. Layarnya? Ya, ini begini aja, begini cukup ya? Begitu. Oke, baik. Atau kita ulang yang tadi Pak? Cukup. Kita mulai lanjut ya? Aja yang baru Pak. Oke. Ya. Ini pernyataan ini bagi saya, mengerikan, dan saya rasa juga malah membahayakan. Kita sebagai pemimpin rohani itu justru menenangkan, jangan dengan alasan ketersinggungan dan seterusnya, malah seolah-olah mengatakan bahwa ini sesuatu yang wajar kalau terjadi gejolak gitu. Kita bisa meredam, sebagai pemimpin kita bisa meredam. Kita dengarkan. Gitu kan, kalau konsisten tuh bukan orang sakit jiwa itu, orang yang sehat jiwanya tetapi ya memiliki kebencian terhadap Islam. Ini yang disampaikan oleh Sekjen PBNU. Ya sudah melanggar undang-undang yang ada karena dia bicara tentang hate speech. Itu oleh karena itu bagi saya ya terus terang ya apa yang disampaikan oleh oleh si Kece ini ya ini akan merusak persatuan dan kesatuan kita ya, kerukunan hidup antar umat beragama. Nah, saya begini ya, jangan sampai karena ulah dan tindakan orang seorang ya, lalu ibarat pepatah, jangan sampai gara-gara nila setitik ya, rusak susu sebelanga. Jangan sampai gara-gara si Kece sendiri, seorang diri gitu ya, lalu hubungan baik antar umat beragama menjadi rusak. Padahal seperti kita ketahui bersama yang hubungan antar umat beragama di negara ini menurut saya cukup baik dan cukup bagus ya. Cukup terjaga dan terpelihara. Tetapi kalau seandainya perkataan dan pernyataan-pernyataan si Kece ini dibiarkan berterusan, apalagi Pak Andromeda tadi bilang ya dia sangat produktif sekali, ya sudah. Saya rasa nanti akan terjadi konflik sosial ya. Konflik horizontal, konflik antar agama. Pertanyaan saya, pemerintah mau nggak ambil risiko, gitu kan ya? Mau nggak ambil risiko? Gara-gara satu orang ini kemudian negeri ini remuk, mau nggak? Ya terserah. Kalau bisa terserah gitu aja. Dan tadi Pak Helmi sudah mensinyalir ya. Nanti ini orang-orang di lapis bawah bergerak, ya yang mereka nggak paham juga ya main hantam saja kiri kanan kan. Tambah kacau negara ini. Oleh karena itu bagi saya ya, himbauan yang disampaikan oleh PBNU dan disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia supaya didengar oleh para penegak hukum terutama oleh pihak kepolisian. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Iya, luar biasa ya, bahwa kita sudah nyatat semuanya ya, saya rasa. Baik, saat ini bagaimana tanggapannya dari Kanuru terlebih dahulu? Pak Kanuru, silakan. Ya, terima kasih Pak Heri sudah buka acara kita dan juga sudah menunjukkan kalimat-kalimat tadi. Pada dasarnya itu semua pernyataan-pernyataan normatif yang memang perlu kita sikapi ya, perlu kita ingat bersama bahwa idealnya memang demikian. Tapi faktanya yang kita temukan di lapangan adalah justru di lapangan kita temukan ada banyak pembiaran, terutama terkait dengan
penistaan, penghujatan terhadap kekristenan yang sudah berlangsung cukup lama, tapi sampai kini itu dibiarkan begitu saja dan terkesan disengaja atau memang mereka mungkin tidak pernah tahu atau tidak pernah lihat. Maka mungkin melalui kesempatan kali ini saya perlu menunjukkan kepada penonton kita agar ya barangkali bapak-bapak yang bicara tadi belum pernah lihat penistaan, penghujatan yang ditujukan kepada orang Kristen dari pihak Muslim, supaya mereka bisa lihat begitu. Mungkin selama ini mereka tidak pernah temukan ini. Jadi mohon izin saya coba bagikan kepada pemirsa kita. Silakan. Toko-toko dan juga channel-channel YouTube atau akun dari channel-channel YouTube yang selama ini cukup konsisten memuat ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran penistaan, penodaan agama. Ya, coba dibagikan screen saya, Pak. Ya, pertama ini adalah legend ya, saya katakan begitu, legend tokoh penista agama yang paling dikenal publik dan seolah-olah kenapa Pak bilang legend, Pak? Ya, saya kira ini John legend, Lennon. Pak. Ya betul, Kenapa legend. bilang legend, Pak? Ya, ini legend karena sampai kini ini belum ada satupun hukum yang mengganjal orang ini. Bahkan dia terkesan arogan sekali, menantang dan tidak terjamah pemerintah kita, menantang. Ya, tidak terjamah oleh hukum. Jadi ini kayaknya tokoh yang kebal hukum. Ya, coba kita dengarkan dulu videonya beberapa menit ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya di YouTube Media ini memuat videonya. Ini adalah kumpulan video Yahya Waloni menista agama. Di sini oleh pembuat video sudah merampungkan sejumlah pernyataan Yahya Waloni dari berbagai video yang sudah dikumpulkan. Kita langsung saja coba dengarkan. Ya bukan. Karena ini Alkitab kemana-mana kan pakai kitab. Pergi ke gereja hari Minggu, awas tunggu hari Minggu Bu ya. Ibu lihat nanti, rok pendek, kitab tebal begini. naik bukan naik mobil, motorcycle. Sudah miskin kafir lagi. Ya ini hilang suara, Pak. ada orang pakai salib, saya tanya. Ya. Mobil motorcycle, sudah miskin kafir lagi. Ya ini kebenaran saya katakan. Polisi-polisi Kristen di Polda Jatim ini nanti kalau mati masuk neraka. Oh stop. Memang betul. Kenapa sih? Ini kan kebenaran. Tadi saya. Ya, jadi Yahya Waloni katakan polisi-polisi Kristen di Polda Jatim itu kafir dan masuk neraka. Ini betul katanya. Ya, ini tentu dia menilai berdasarkan sudut pandang dia sebagai seorang Muslim ya pada saat ini. Jadi ini jelas sudah melanggar Undang-Undang KUHP 156A, menafsirkan kitab suci orang dengan seenaknya, lalu kemudian menuduh orang lain sebagai kafir. Saya mau berangkat ke Lok Sumawe, sementara minum kopi, ada orang pakai salib. Saya tanya, dia bilang dia dari Nias. Kau Kristen? Iya. Kau mengerti lambang salib itu? Dia bilang, iya, ini lambang Kristen. Bukan, itu lambang eksekusi mati Romawi. Kamu ada Alkitab? Dia bilang tidak. Kau pulang ke Nias, kau baca Galatia pasal 3 ayat 13. Kau baca ya. Kok Bapak tahu kitab saya? Ya tahu, saya pendeta dulu, bagaimana saya tidak tahu? Langsung pucat mukanya. Oh ini Pak Yahya ya? Iya, kenapa? Langsung gas kau situ. Karena saya lihat dia juga kecil kurus. Ini kalau kau lipat saya kata lempar ke sana ini. Makanya saya berani karena dia kecil. Kau baca ya Galatia pasal 3 ayat 13. Apa Pak bunyinya? Terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Jadi jangan pakai bule di Amerika, artis-artis Hollywood pakai kalung salib bukan karena fake, aksesoris. Hanya sekedar
accessories only. Hanya sekedar accessories. Menyedihkan. Agamanya tidak ada. Hari Minggu nggak ada orang di gereja. Cuma oma-oma dan opa-opa. Pendeta di atas. My people stand up please. You and me go to heaven. Surga dari mana kawan? Cebok tidak. Aha. Sunat tidak. Cebok dulu. Ya. Orang Islam saja sudah 5 kali sujud. Cebok. Ditanya masuk surga, jawabannya apalagi ente. Maryam, ibunya, ayat 30 sampai 31. Surat 19 ayat 30. Beda dengan di Kristen. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus, Robertus, Tapikus, Sepritus. Mana ada Nabi Matius? Tidak ada. Nabi dari Yunani itu. Omong kosong semua itu. Angkat ini kursi gereja ini. Ya, itu videonya. Saya tidak perlu tampilkan secara full, teman-teman, karena nanti teman-teman bisa saksikan sendiri. Ini semua kumpulan hujatan-hujatan. Ada 2 hal yang saya catat di sini terkait dengan ucapan Yahya Waluni yang mengatakan orang Kristen itu masuk neraka. Tentu pernyataan ini adalah pernyataan berdasarkan cara pandang dia sebagai seorang Muslim. Lalu kemudian yang kedua, ia juga mengatakan bahwa salib itu adalah lambang eksekusi mati. Ini berdasarkan penafsiran sepihak dari Galatia 3 ayat 13. Dan ini sudah memenuhi unsur-unsur penodaan penistaan agama manakala Yahya Waluni membaca konten materi pengajaran dari kekristenan lalu menafsirkan ulang sesuai dengan cara pandang dia sebagai seorang Muslim. Lalu ada teman-teman yang berkomentar di kolom chat, saya lihat, oh ini kenapa kamu sewot, kenapa kamu tukang terusik dengan apa yang disampaikannya Yahya Waluni, kalau itu dia sampaikan di masjid kok, katanya. Nah ini sebuah pernyataan yang keliru. Ya kalau dia sampaikan di masjid boleh aja, tapi masalahnya dipublikasi di YouTube, dimuat di media kaset CD lalu kemudian dibagikan, ya diputarkan dari masjid lalu didengar oleh begitu banyak orang. Nah selain Yahya Waluni sebenarnya masih banyak juga yang selama ini barangkali tidak pernah dilihat oleh pemerintah ya. Salah satunya adalah Ustadz Taslim. Ini adalah seorang ustadz yang juga begitu aktif melakukan kajian-kajian kristologi, bahkan mengangkat dirinya sebagai seorang kristolog, pakar kristolog. Nah ini menjadi satu pertanyaan bagi saya, dari mana ia mendapatkan status kepakaran sebagai seorang kristolog? Kewenangan apa yang ia miliki sehingga ia bisa jadi seorang kristolog, lalu kemudian mengajarkan tentang kristologi? Padahal dia adalah seorang Muslim. Dan salah satunya di sini di channel ini ada banyak sekali judul-judul yang sudah memenuhi unsur-unsur penistaan. Nah, salah satu misalnya di sini dia katakan Yesus hanya utusan bagi Bani Israel, bukan Tuhan menurut Bible. Nah, ini jelas sebuah penafsiran dari kacamata seorang Muslim, seorang ustadz, ya. Ketika membaca kitab suci orang Kristen lalu menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan menurut Bible. Ya. Padahal urusan dia apa dengan Bible, dengan Yesus? Dia seorang Muslim, memahami bahwa di dalam Quran itu ada Isa. Tidak ada Yesus di dalam Al-Quran. Lalu mengapa mereka selalu mencari-cari kesalahan Alkitab? Nah ini harus kita dudukkan pada persoalannya. Islam kalau meyakini bahwa Al-Quran mencatat nama Isa, maka jangan dikait-kaitkan dengan Yesus di dalam kekristenan. Ya, apalagi yang dibahas di Quran itu adalah Nasrani, bukan orang Kristen. Ya. Sementara kita mengakui diri kami, diri orang Kristen sebagai orang Kristen, bukan sebutan Nasrani, tapi selalu mencari-cari kesalahan. Nah, nanti pemerintah silakan MUI, Menkominfo, termasuk Menteri Agama kita, timnya diperintahkan untuk lihat channel Inner Life Solusi Indonesia. Nampaknya channel ini mengkompilasi video-video dari para ustadz, para penceramah Muslim ya. Tapi kalau saya tidak salah,
Ustadz Taslim ini juga punya channel tersendiri, termasuk Ustadz Menahem Ali. Ini adalah tokoh-tokoh dari kalangan Muslim yang banyak kali menafsirkan kekristenan berdasarkan cara pandang mereka sebagai seorang Muslim. Dan dapat dilihat dari judul-judulnya ini, semuanya kebanyakan bicara tentang kekristenan. Ini menjadi satu pertanyaan yang harus ditanyakan oleh MUI, termasuk juga Menteri Agama. Ada apa di abad 21 ini? Channel-channel Muslim kok banyak bahas Kristen. Masjid-masjid itu kok ceramahnya tentang Kristologi. Ceramahnya kok dari Alkitab. Apakah Al-Quran tidak lagi punya kuasa, tidak lagi punya otoritas, tidak lagi punya fungsi di dalam Islam, sehingga pembahasannya kok Alkitab? Nah, ini perlu dipikirkan oleh Menteri Agama kita, sehingga hal-hal begini ya tidak terlewatkan. Selain itu, ada juga satu channel seorang mualaf ya. Ini rata-rata yang melakukan penistaan penodaan agama ini adalah para mualaf. Salah satunya adalah Agustan dengan channel Islam Care Reborn. Ini adalah channel seorang Agustan yang mengaku sebagai mantan pendeta. Tapi saya dapat informasi terbaru bahwa orang ini adalah mahasiswa praktek ya, praktek di Kalimantan, tetapi di sana ada persoalan, lalu sakit hati dengan pendeta, dengan gereja pengutus, lalu kembali ke Jawa dan kemudian nyerong masuk ke Islam. Dan sekarang dari posisinya sebagai seorang ex-Kristen, itu dengan aktif melakukan penghinaan, penistaan terhadap kekristenan. Di channel ini banyak sekali, saudara-saudara bisa lihat ya, bagaimana ia membuat video-video penistaan. Salah satunya ini dengan judul Gawat Balada Kodok Ijo Dikira Roh Kudus. Ini konten-konten seperti ini barangkali tidak pernah dilihat oleh pemerintah kita. Saya berharap malam ini kalau mereka saksikan, tolong di cross check ini. Dan masih banyak lagi. Ya, ini Agustan, orang ex-Kristen, katanya mantan pendeta, tapi tidak pernah diangkat jadi pendeta. Itu informasi yang saya dapatkan. Lalu kemudian kedua adalah channel seorang mualaf juga, ini namanya Hidayah Mualaf Channel. Ini fenomena apa di Indonesia? Ya, mantan Muslim rata-rata, mantan Kristen rata-rata melakukan penghinaan, penodaan terhadap kekristenan. Dengan seenak perut mereka, pemahaman kekristenan mereka yang cetek, ya, yang sangat-sangat sederhana, itu dipakai untuk mengukur, menilai agama sebelumnya, lalu dijual kepada publik Muslim, penonton dari channel-channel mereka. Dan efektif sekali ketika mereka membahas tentang kekristenan, maka ini dengan cepat, begitu cepat naik channel-channel mereka. Ini dalam hitungan berapa bulan saja sudah 50.000 subscriber. Ya, saudara bisa, pemerintah bisa datang lihat di sini. Sini penuh dengan hujatan terhadap kekristenan. Tidak ada waktu untuk kita buka satu-satu, tapi nanti kami akan lihat satu demi satu dari video sebelum di privat ya, atau teman-teman sudah banyak yang download juga. Itu kita akan bedah satu demi satu dari video yang penuh dengan unsur penistaan, penghujatan terhadap kekristenan. Selain itu, ada juga Geraha Mualaf. Ini adalah Geraha Mualaf Channel. Ya, Geraha Mualaf dari namanya udah jelas bahwa ini adalah tempat rumah dari para mualaf. Juga yang dibahas di sini adalah kebanyakan tentang kekristenan. Ya, ayat-ayat Bible palsu. Ini judul-judulnya bisa dilihat. Lalu ada program Bible oh Bible ya. Ini adalah program yang diemban atau dikerjakan oleh Suma. Ini adalah seorang ex-Kristen juga, Donditan. Mereka membaca Alkitab lalu memberikan penafsiran secara sepihak terhadap ayat-ayat Alkitab. Mereka tidak menggunakan tafsir ya yang dipakai di dalam kekristenan. Mereka membaca ayat-ayat Alkitab menggunakan cara pandang mereka sebagai seorang Muslim. Ya, misalnya di sini Ulangan 18 ayat 18 Yesus atau Muhammad. Nah, lihat. Nanti silakan pemerintah dengarkan diskusi mereka. Jelas sekali dalam versi kekristenan Ulangan 18 ayat 18 itu adalah bukan Muhammad ya. Sudah jelas Muhammad tidak berasal dari kalangan orang Yahudi, bukan dari tengah-tengah orang Yahudi, tapi mereka
lihat kesimpulannya seperti apa. Ya, pemerintah tolong cek ini, Yesus versus Paulus. Apa urusannya coba? Mereka sebagai Muslim membahas hal-hal begini. Ya, maka adalah satu hal yang aneh kalau masalah Muhammad KC itu dibesar-besarkan, tapi dari pihak Islam sendiri, ya, secara aktif konsisten dari zaman dahulu sebelum ada YouTube, lewat tua-tua masjid itu telah melakukan, ya, penistaan, penodaan terhadap kekristenan, disuarakan lewat pembesar suara dari masjid, mengatakan orang Kristen adalah orang kafir, ya, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan lainnya. Ya, selain itu ada channel yang lagi marak juga ini tentang channel si Goldian Boy. Ini adalah seorang penipu yang menggunakan nama Goldian Simbolon, aslinya sebenarnya Goldian Rihalsa, tetapi menggunakan nama Goldian Simbolon, lalu menuliskan nomor rekening dengan nama Goldian Rihalsa Simbolon dan melakukan pemungutan atau minta donasi dari penonton. Kalau kita lihat juga channel-channelnya ini penuh dengan hujatan. Pemerintah di mana? Apakah mereka pernah melihat ini atau hanya mereka pantengin channel-channel Kristen, pantengin video-video dari orang Kristen, lalu mereka lewatkan video-video yang dimuat oleh orang-orang seperti Goldian ini. Di sini bisa dilihat salah satu ini ya, salah satu judul videonya, mari kita menghitung Tuhan orang Kristen. Lalu ada gambar burung merpati, dikasih nama Roh Kudus, ada gambar aki-aki, dikasih nama Bapak, ada gambar pria gondrong dengan jambang yang banyak, lalu dikasih nama Putra. Ini gambar ini loh. Wah, kalau orang Kristen yang bikin begini, wajah Muhammad digambar, wah udah heboh seluruh dunia, bukan cuma Indonesia yang heboh, seluruh dunia heboh. Tapi kita orang Kristen, ini kita banyak diam ini. Selama ini kita hanya memberi tanggapan seperlunya, meluruskan segala bentuk penyelewengan, penyesatan, penafsiran yang keliru terhadap kekristenan. Kita tidak ada teriak-teriak seperti yang mereka lakukan, karena kita sudah coba lakukan, melaporkan Yahya Waloni misalnya sampai sekarang kasusnya di-PTS-kan. Dan masih banyak lagi. Silahkan pemerintah cek ini. Ya, ini lihat bagaimana wajah seorang pendeta, seorang doktor, rektor itu dikemas seperti ini. Ya, dibuat ulang seperti ini. Ini jelas sekali, ini penuh sekali penghinaan, ya, merendahkan martabat manusia, bahkan juga akidah orang lain ditafsirkan sesuka hati mereka. Di mana pemerintah? Apakah mereka buta mengenai hal ini? MUI di mana? Ya, maka ini perlu jadi perbincangan. Harus ada kesepakatan atau ada pembicaraan terkait dengan hal ini. Dan tentu masih banyak lagi, tapi kesempatan kali ini hanya ini yang bisa kita coba munculkan ya. Dan silahkan pemerintah untuk gali lebih banyak lagi. Dan nanti teman-teman juga saya minta teman-teman Kristen dimanapun Anda berada menyaksikan siaran ini, mari temukan video-video mereka ini, ya, lihatlah unsur-unsur penistaan, penodaan agama yang ada dalam konten-konten mereka itu, dan diangkat secara lebih rinci lagi supaya pemerintah kita bisa buka mata dan melihat hal ini secara objektif, sehingga hukum itu bukan hanya ampuh, tajam kepada minoritas, tetapi tumpul kepada mayoritas. Demikian dari saya, Pak Heri, silakan. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak, luar biasa. Sebelum ke Pak Effendi Usman, ya saya tanggapi yang Bapak singkat saja tadi mengenai Yahya Waloni. Itu tadi ya, waduh. Tapi kita tidak sedang adu argumentasi karena orangnya nggak ada. Kalau Yahya Waloni diajak ngobrol, ya kita harus kumpul di Senayan kan, sementara ini PPKM. Nah, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia pendeta. Ngaku-ngaku pendeta di mana? Pendeta palsu. Saudara-saudara, pendeta palsu yang nggak bisa membedakan antara bahasa figuratif, bahasa yang saya bisa menjelaskan. Ini pendeta dari mana? Apalagi katanya mantan rektor ya, ngorek yang kotor-kotor. Silahkan saudara cek, caranya gampang. Ya, cek di Pangkalan Dikti itu ada nggak rektor yang model begitu. Pertama itu. Kemudian
Saya tadi tertawa terpingkal-pingkal WK kalau saya tulis, yaitu mana ada Nabi Matius Markus. Nabi Matius Markus dari Yunani lagi Pak, dia bilang. Dia nggak tahu kalau mereka orang Yahudi. Lah iya, itu nanti ya jemaahnya semuanya, woi luar biasa. Aduh saudara, please deh, jangan mau dibohongi sama mualaf kardus macam begini. Saudara-saudaraku, aduh please deh, kami mengasihi Anda sekalian. Nabi Matius tidak bisa membedakan antara murid, aduh sudahlah, whatever lah, ketahuan bodohnya. Lalu berkata Alkitab palsu, itu penistaan loh. Ya, mengatakan Alkitab palsu ada Pak, ini saya tunjukkan ya. Ini lihat, Yahya Waloni mengatakan Alkitab Wahyu, sebut Kristen Wahyu, Kristen palsu, pendakwa Yahya Waloni. Seandainya kami yang melakukan itu, kira-kira gimana? Penistaan, gitu toh. Dia nggak teranul hukum. Nah, banyak sekali. Memang betul Yahya Waloni itu legend ya. Karena bilang legend, saya tunjukkan di channel IKIM juga pernah membahas ini Kanuru yang membahas ya. Dalam 11 menit ceramahnya Yahya Waloni itu menggunakan istilah-istilah keren yang tidak pada tempatnya, amburadul sebetulnya. Lalu di sini, saya berani katakan Yahya Waloni bukan ustadz, tapi bandit berjubah ustadz. Mualaf karbitan, selalu pendusta di sana sini. Ini Eko Kuntadi aja ya mengatakan modalnya dia tuh hanya jelek-jelekan. Di mana pemerintah? Di mana persatuan? Kira-kira kalau saja Yahya Waloni ini adalah pendeta yang berkelakuan sama bandit kayak begini, apakah apa yang terjadi? Ya, kalian berkata potensi perpecahan dan seterusnya. Kalau di sana enggak ya, karena apa? Ajaran kami beda. Lalu ini ya, sedangkan si Abu Janda saja mengatakan Islam dari Arab arogan, itu aja disikat sendiri ya. Ini Abu Janda yang ngomong ya, bukan saya ya. Lah kemudian ini Yahya Waloni ini kurang ajar sekali, mengatakan Katolik dan Kristen itu pro-setan. Mana pemerintah? Ya. Apalagi ini, surga bagi Kristen, neraka bagi dia akan menulis buku surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Ya saya jawab, saya disclaimer, saya menjawab kan. Surga bagi Kristen, neraka bagi Yahya Waloni. Mulut-mulut neraka ini kok bisa jadi apa namanya seorang ustadz gitu. Jadi ini bicara soal keadilan saudara ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, saat ini Pak Effendi, saudaramu. Baik, Pak Effendi saudaraku, silakan. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Dan tidak pernah lupa salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Siap. Wih, salam Aki. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh saudara kita Bang Kanuru barusan itu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Nah, sama persis dengan apa yang ingin saya sampaikan. Dan saya sudah mencatat, saya akan menambahkan sedikit lagi bahwa kalau mereka sadari, khususnya umat Islam, secara garis besar, khusus umat Islam, kalau mereka sadari sebenarnya PBNU, para kiai, ustadz, alim ulama, cendekiawan Islam, sebenarnya mereka lagi membicarakan tentang mereka sendiri. Nah, karena mereka tidak berani berkata terus terang, lalu muncul Bapak Muhammad KC. Nah, ini dijadikan sasaran bagi mereka. Seperti mengecam keras pernyataan dari Bapak Muhammad KC yang dikatakan, yang disampaikan oleh Bapak PBNU dari tadi ya. Mengecam keras pernyataan dari Muhammad KC karena dianggap dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang telah dibangun selama ini. Nah, pertanyaannya yang menjadi pernyataan bagi kita semua untuk PBNU harus mereka jawab, para kiai, para ustadz, alim ulama, cendekiawan Islam, yang harus mereka jawab adalah apakah selama ini ketika penistaan itu yang dilakukan oleh dari pihak Islam, apakah para PBNU benar-benar tidak melihat
benar-benar tidak mendengar atau pura-pura tidak mau tahu. Pura-pura tidak tahu atau memang benar-benar tidak mau tahu. Seperti pembiaran. Kalau bahasa kasarnya seolah-olah seperti Yahya Waloni ini dipelihara oleh mereka untuk mengacaukan kekristenan. Kenapa saya katakan dipelihara? Karena tidak pernah tersentuh oleh hukum. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Esra Soru sudah melaporkan Yahya Waloni, tapi tidak ada penanggapan apapun. Bahkan dari pihak PBNU sekalipun, dari alim ulama, kiai, cendekiawan Islam tidak pernah menanggapi akan apa yang selama ini disampaikan oleh Yahya Waloni. Sangat meresahkan. Apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni itu benar-benar sangat meresahkan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kacci, itu yang tertulis. Dia tertulis, dia baca apa yang tertulis, lalu dia mengartikan apa yang dia bacakan. Nah, tidak diterima. Nah, bagaimana dengan Yahya Waloni? Jelas-jelas dia menistakan iman Kristen. Menistakan kekristenan, menistakan iman Kristen, menistakan Alkitab, menistakan Yesus. Tetanus, Captik, Markus, Matius, Tetanus, Captikus, ini anak kecil saja bisa tahu apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni itu. Anak kecilnya bisa geleng-geleng kepala kalau mereka dengar. Tetapi PBNU, para kiai, alim ulama, cendekiawan Islam, kok pada diam semua? Nah, jadi maka saya katakan tadi bahwa sebenarnya mereka lagi membicarakan Pak Kacci, atau mereka lagi membicarakan Bapak Yahya Waloni, Ustadz Puas Abdul Somad, termasuk Muzir Sitomorang, termasuk Ustadz Nababan. Setiap hari ceramah mereka seolah-olah tidak laku kalau tidak membahas Alkitab. Maka pantaslah yang ditulis oleh kitab suci mereka. Wa ma nuzzila 'alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Fa atainahu Injil li Isa al-Masih. Maka kami memberikan Injil ini kepada Isa al-Masih, huda linnas. Di situ ada petunjuk bagi manusia. Maka kita melihat setiap ustadz, hampir semuanya ustadz, kalau ceramah di masjid sebagaimana yang disampaikan oleh Abang Kanuru tadi, pasti mengutip Alkitab. Yang sangat disayangkan, setelah mereka mengutip Alkitab, mereka tafsirkan Alkitab ayat demi ayat dengan seenak udel mereka. Kurang ajar sekali. Maka Pak Heri dan teman-teman yang lain, apa yang teman-teman Islam pikirkan tentang Alkitab, ini sama persis dengan apa yang saya pikirkan tentang Alkitab sebelum saya beriman, bertakwa, percaya, tinggal di dalam Alkitab. Sama persis. Sama persis. Kenapa bisa sama pemikiran saya sebelum saya mengenal Kristus? Setelah saya mengenal Kristus berbeda. Kenapa? Karena itu didoktrin dari kecil. Bahwa Alkitab itu begini-begini, umat Kristen itu masuk neraka, orang di luar agama Islam itu mati masuk neraka. Walaupun tidak ada ayat satupun di dalam Al-Quran yang kita temukan, yang kita jumpai bahwa di luar agama Islam itu mati masuk neraka. Tidak ada ayat satupun. Tetapi Yahya Waloni berani mengatakan bahwa orang Kristen itu mati masuk neraka. Termasuk yang dia sampaikan tadi bahwa polisi yang ada di Kapolda Jatim ini yang Kristen mati masuk neraka. Dari mana sumber yang dia ambil itu? Ini jelas-jelas Yahya Waloni bukan saja menistakan iman kekristenan, tetapi Yahya Waloni mengolok-ngolok institut negara. Dalam hal ini kepolisian. Pertanyaan lagi, PBNU kemana selama ini? Ustadz-ustadz kemana selama ini? Kiai, alim ulama, cendekiawan Islam kemana selama ini? Ustadz Dasaat kemana selama ini? Ustadz Mansur kemana selama ini? Dalam 2 hari ini Ustadz Mansur memberikan statement. Termasuk Ustadz Dasaat Al-Mukarram, Ustadzul Al-Fadil, Ustadz Dasaat Al-Latif memberikan statement bahwa NKC harus ditangkap karena melakukan tindak penistaan agama terhadap
agama Islam. Statement yang sama sekarang saya kembalikan kepada Ustadz Dasaat. Bagaimana pandangan Ustadz Dasaat terhadap Yahya Waloni dan Abdul Somad? Abdul Somad jelas-jelas haleluya, haleluya, haleluya. Ini kurang ajar sekali. Saya pernah mendengar di sebuah cuplikan video, saya lupa tadi menampilkan videonya, di mana Yahya Waloni berkata, fokus kita, akhlak kita, kesopanan kita, teladan kita harus mengikuti suri teladan Nabi Muhammad. Itu kata Yahya Waloni. Nah, lalu kalau kita melihat bagaimana barbarnya Yahya Waloni, apakah teladan Nabi Muhammad juga sama? Apa yang sama persis dengan teladannya Yahya Waloni? Atau tidak sama? Nah, makanya Pak Ustadz, ini PBNU, saya kurang setuju satu hal. PBNU, Pak Kiai, Ustadz, alim ulama, cendekiawan Islam, dalam dalam para Ustadz saya menyebutkan nama langsung, yaitu Ustadz Bapak Dasan Al-Latif. Satu hal yang beliau lupakan, yaitu beliau lupa mengutip satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat 108. Di dalam surat Al-An'am ayat 108 di situ ditulis wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan mereka, sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sebenarnya Pak Ustadz, Al-Quran ayat ini juga sudah, ayat ini Pak Ustadz harus mengutip supaya para sebagian Ustadz, sebagian mu'alaf, sebagian penceramah, ya, tidak seenak udel mereka mengutip Alkitab, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Jangan. Kami tidak pernah menghina. Dan saya selalu katakan di channel Injil Kabar Baik Habagat, channel saya yang satu lagi, saya baru diam ketika para mu'alaf dan ustadz tidak lagi mengganggu iman kekristenan. Maka dalam 2 hari ini, di mana saya dulu sering berkata bahwa aku kabarkan Injil keselamatan, sekarang saya balik, aku kabarkan Injil kebenaran. Kenapa Injil kebenaran? Karena ternyata ada Injil yang palsu. Setelah saya membaca ayat demi ayat di dalam Alkitab, saya juga sering membaca Al-Quran, kitab suci saya yang lama. Ternyata saya bisa simpulkan bahwa ada kitab Injil yang asli, ada kitab Injil yang palsu. Kitab Injil yang asli yang menceritakan tentang kehidupan Yesus, yang menceritakan tentang kematian Yesus, yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Sedangkan Injil yang palsu adalah yang menceritakan sebaliknya dari apa yang diceritakan di dalam Injil yang asli. Di mana tertulis itu semua? Ya, di kitab suci mereka. Nah, kalau kita sampaikan seperti ini, mereka akan melapor, Effendi Usman akan melapor. Tapi bagaimana dengan penceramah-penceramah mereka? Setiap hari. Saya, para pendengar dimanapun saudara berada, mau baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam atau dari agama apapun ada, saudara, saya tidak akan tinggal diam selama ustadz, selama mu'alaf mengolok-ngolok iman kekristenan. Tidak akan saya tinggal diam. Baik. Nah, yang kedua, mendesak kepada aparat keamanan untuk mengusut tuntas, menegakkan hukum dan perundang-undangan secara adil atas kasus Muhammad Kacing. Itu yang kedua. Nah, apakah Bapak PBNU tidak pernah mengecam hal yang sama terhadap apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni, oleh Abdul Somad, atau ustadz-ustadz yang lain yang sudah disampaikan oleh Abang Kanuru tadi? Tolong perhatikan baik-baik. Nah, maka para ustadz, alim ulama, kiai, pindahkan dulu balok. Pindahkan dulu balok di hadapan bapak-bapak, baru bapak-bapak bisa melihat selumbar pada kami. Selama tidak pernah memindahkan balok, selama itu pula apa yang terselubung dalam hati bapak-bapak
penyingkapan itu sulit sekali orang bapak-bapak temukan. Dan kesannya seolah-olah apa yang disampaikan oleh Yaya Waloni dan Abdul Somad itu adalah mereka lagi berdakwah, menyampaikan kebenaran. Tetapi ketika kami para apologet, para Kristuber menyampaikan hal yang sama, mereka, Anda ini menganggap penistaan. Ini kita harus pakai pikiran. Ya, jadi ya, dari saya Pak Heri Hakim hanya sekian, dan saya juga meminta kepada Heri Hakim, Pak, bukan Hakim, Pak. Pak Heri. Jadi Pak Heri, nanti kita apa yang disampaikan oleh Bang Kanuru tadi, ya, itu menyedihkan sama, ya Pak ya. Sangat menyedihkan, itu sama hal yang ingin saya sampaikan. Ya, itu fakta. Fakta. Nah, sekali lagi, mari kita para Kristuber dalam mulai detik ini sampai hari berikutnya, kita akan membahas bagaimana kelakuan Ustadz dalam berceramah di saat mereka menyinggung kekristenan, menyinggung Alkitab. Terima kasih. Oke. Baik. Luar biasa. Terima kasih Pak atas penyampaiannya, juga tausiahnya. Dan saat ini dari sisi hukum kita ada penasihat hukum dari ASKRI, juga IKIM, seorang lawyer, Bapak Lukas Simanjuntak. Bagaimana Pak pandangan Anda tadi ya, terutama PBNU, dan tapi kalau dari MUI tadi, wakil MUI itu bagi saya malah bersifat provokatif saya rasa. Apakah mau kacau? Ya silakan pilih. Loh, apakah Anda tidak bisa meredam dan lain-lain? Silakan Pak. Ya, terkait dari cara berpikir ya Pak, tadi mengenai dua tokoh tadi ya. Kita itu kalau menilai pemimpin Pak, itu dari sikap dan kata-katanya Pak. Kalau pemimpin itu sebenarnya dia harus bisa bersikap dan berkata-kata yang baik. Bukan justru mengeluarkan kata-kata yang memprovokasi dalam keadaan yang sedang menurut Bapak tadi ada nuansa provokasi nggak Pak? Pendapat saya pribadi khususnya yang dari Sekjen MUI ya. Memang saya lihat itu seperti himbauan, bukan wakil ketua ya. MUI Pak. Ya. Wakil ketua. Kata-katanya bersayap Pak, dan kita tidak perlu kecerdasan yang tinggi untuk menafsirkan sebenarnya arah itu, perkataan itu untuk apa. Ya. Makanya tadi saya bilang seorang pemimpin itu bisa dilihat dari kata-kata dan sikap dalam menangani suatu permasalahan. Jadi kalau pemimpin ini tidak bisa memberikan sikap yang baik dan juga bisa merangkul ataupun menenangkan pengikutnya, bagaimana pengikutnya Pak? Itu tadi mengenai dua tokoh ya, dan saya pikir itu memang tuntutan dari akar rumput supaya terkesan ada ketegasan dari pemimpin supaya bisa menjalankan fungsi ormas untuk bisa mempengaruhi terhadap apa aspirasi ormas tersebut. Saya di sini ingin menanggapi terkait hal yang baru terjadi ini Pak, mengenai Pak KC ya. Jadi kalau permasalahan Pak KC, saya tidak akan bela beliau di dalam peradilan jalanan ya. Kalau saya bilang di peradilan jalanan, kalau kita berbicara mengenai hukum di luar dari sistem hukum itu sendiri. Jadi saya tidak akan bela beliau. Beliau mungkin bisa salah, beliau mungkin bisa benar, dan beliau, saya yakin sebagai warga negara Indonesia yang baik, pasti beliau akan bertanggung jawab terhadap kasusnya. Dan saya tidak akan bela beliau, tapi jika ada kesempatan dan kasus ini lanjut, mungkin kalau diberi kesempatan saya akan bela beliau melalui koridor hukum. Yang saya mau sorot Pak Heri adalah mengenai ketimpangan keadilan di Indonesia ini ya. Bagaimana kita bisa melihat banyaknya kasus-kasus yang sudah terjadi, hinaan-hinaan terhadap kita, terhadap khususnya kekristenan, tapi sampai saat ini
terhadap laporan-laporan yang sudah dibuka, belum ada tanggapan, Pak. Boro-boro kasusnya berkembang, dipanggil saja tidak. Dipanggil saja tidak. Setidaknya ada 2 tokoh agama yang sudah dilaporkan oleh beberapa saudara kita dari GMKI, PMKRI, dan juga beberapa pemuka agama ya. Kalau nggak salah itu Pak Esra Soru. Sampai saat ini belum ada yang dipanggil terhadap 2 tokoh agama tersebut dengan inisial UAS dan YW. Kita bisa bayangin bagaimana pada saat itu, pada saat kondisi memanas itu, tokoh-tokoh kita justru memberikan kesejukan. Tidak ada yang mengancam bahwa akan melakukan people power ataupun mengerahkan massa dan mencoba untuk mempengaruhi penegak hukum agar segera melakukan percepatan proses terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Ya, walaupun memang sangat disayangkan sampai saat ini belum ada progres terhadap 2 laporan tersebut. Ini yang sangat saya sayangkan ya Pak Heri ya. Karena kalau kita menggunakan standar hukum yang sama terhadap apa yang diterapkan terhadap pelaporan Pak KC ini, harusnya terhadap mereka yang sudah terlapor dan yang belum terlapor, harusnya juga bisa kena. Karena ada 2 jenis ini pendakwa-pendakwa dari seberang ini ya. Yang satu adalah yang menafsirkan kitab suci kita. Yang kedua adalah yang menghina dengan terang-terangan dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Pak Heri mungkin bisa lihat ya, channel-channel yang ramai itu dari seberang, itu sering banget. Bahkan ada yang bilang Yesus mencuri keledai. Yesus menikah. Ya. Yang saya pertanyakan itu, apakah ada nama Yesus Pak di Al-Quran Pak? Sejak kapan Yesus itu ada di dalam Al-Quran? Dan kalau kita menggunakan standar yang sama ini Pak ya, mengenai undang-undang penistaan agama ini ya, saya coba share sedikit Pak ini Pak. Sebentar ya Pak. Iya. Ya. Saya akan share sedikit ini mengenai ketentuan pasal 156A yang sebelumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Pencegahan Penistaan Agama. Di dalam ketentuan perundang-undangan ini tertulis bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum untuk menceritakan, menganjurkan, ataupun mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Lalu di sini Pak, di pasal 2 ini kan, ada himbauan. Kalau salah, ada tindakan tersebut dihimbau dulu. Lalu di pasal 3-nya, ini ada ancaman delik pidananya Pak, 5 tahun. Ya, ya. Ini 5 tahun Pak. Ini kita kalau berbicara tadi PPNS ya. Kalau kita berbicara yang 156A Pak, dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan ataupun melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. A. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga 5 tahun, Pak. Belum lagi kalau kita berbicara terhadap undang-undang yang lain, Pak. Ini telurnya nih, Pak. Undang-undang ITE. Di sini ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 dan 45 ayat 2, 6 tahun. Jadi kalau kita berbicara ketentuan hukum itu semuanya ada ketentuan hukumnya. Tapi yang kita pertanyakan adalah penerapan hukumnya ini, di mana keadilan? Sudah ada laporan 3 tahun kalau nggak salah itu, sudah 3 tahun, 2-3 tahun lah. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut, boro-boro tindak lanjut, dipanggil saja tidak. Bagaimana bisa itu? Ini giliran sekarang ada satu orang yang diduga keras melakukan tindak pidana, media itu ngegiring seperti apa? Media-media mainstream.
Dan Ya, ya. dari seluruh dari ormas-ormas keagamaan tertentu ini kompak untuk ikut menyuarakan penistaan ini. Saya sepakat sama mereka, Pak. Kalau saya jadi mereka, saya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah ketika ternyata golongan mereka sendiri yang melakukan penistaan, kemana mereka gitu loh. Seperti pakai kacamata kuda, jadi dia hanya lihat ke depan, tapi dia tidak bisa melihat ke belakang. Harusnya dia ini menggunakan helikopter view, supaya dia bisa melihat segala arah dari atas ke bawah. Oh, ternyata yang menghina itu bukan cuma dari Kristen. Yang menghina itu juga ada dari saya gitu loh. Nah, ini bagaimana? Pertanyaan saya, mereka apa nggak ngerti fakta ini, Pak? Kok kayak tutup mata kacamata kuda tadi? YouTube begitu terbuka sekali. Tapi begitu ada yang semacam ini, wah langsung viralnya luar ajaib. Bahkan memang kayak dikomporin ya. Dan cemenologi ya saya sebut. Lapor. Sementara mereka tuh, aduh, kita ini yang minoritas secara jumlah, terutama Kristen itu kenyang sekali dengan hujatan. Mereka anti kritik. Jadi kan kalau begini kan seakan-akan seperti kayak gini, Pak. Gue boleh, lo enggak, Pak. Padahal di pasal 27 ayat 1 Konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, seluruh warga negara sama di mata hukum. Baik hak dan kewajibannya. Sekarang yang saya tanya, di mana ini? Kenapa nggak jalan? Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ini? Tolong saudara-saudaraku dari kepolisian, buka lagi itu berkas-berkas yang tersimpan rapi di dalam meja kalian. Jadi kalau kalian mau memproses Pak KC, saya setuju, silahkan. Kalau memang salah, lakukan. Kami tidak akan membela Pak KC melalui peradilan jalanan, enggak. Tapi hal yang sama juga kami minta, berikan keadilan untuk kami. Proses yang sudah ada, dan tegakkan juga patroli siber terhadap konten-konten yang masih sekarang merajalela. Ini undang-undang ini bukan delik aduan, Pak. Bukan delik aduan ini. Bukan delik aduan. Polisi bisa melakukan pengembangan sendiri, bukan delik aduan. Tunjukkan di mana di dalam ketentuan ini bahwa harus ada laporan, tidak ada. Jadi kalau memang tujuannya adalah untuk menjaga persatuan, jangan hanya satu pihak yang diberangus. Kalau begini, nanti teman-teman ataupun saudara-saudara kita akan berpikiran bahwa, waduh, jangan-jangan nih memang sistem begini nih. Kalau tidak sanggup membantah argumen, ujung-ujungnya menggunakan hukum. Kan ini yang nggak mau kita yang nggak mau. Hukum rimba dong, Pak. Kita nggak mau bahwa akan ada persepsi seperti ini, gitu loh. Kita maunya itu bahwa harus ada keadilan. Atau kalau misalkan nggak ada keadilan, kita buat aja bebas. Nggak usah ada tangkap-tangkapan, biarin aja, selesaikan lewat room diskusi. Kalau memang kita mau menggunakan kebebasan berpendapat dan dialog akademis. Jangan ketika sudah ada perjumpaan seperti ini, tiba-tiba dibilang penistaan. Giliran mereka yang ngupasin agama kita, itu dibilang dakwah, itu dibilang kajian akademis. Sesuai pasal dari yang tadi saya sampaikan tadi, itu adalah menafsirkan, nggak bisa, Pak Heri. Seperti kayak Isa sama Yesus, Pak. Sejak kapan umat Kristen dan Islam sepakat bahwa Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, Pak? Nggak pernah, Pak. Oke, baik. Tidak pernah ada kesepakatan antara Kristen dan Islam, Yesus dan Isa itu pribadi yang sama. Tidak ada. Ya. Oke, Pak. Jadi saran saya, Pak, kepada saya tidak mungkin menyarankan kepada orang seberang lah, karena mereka punya dapur mereka sendiri. Saya punya saran hanya dua, Pak. Yang pertama kepada saudara-saudaraku penegak hukum yang terhormat di negara Indonesia,
selesaikanlah PR kalian dulu yang sudah ada. Baru kerjakan PR berikutnya. Kalau kalian mengerjakan PR baru tapi belum menyelesaikan PR yang lama, ini akan menguatkan persepsi orang-orang yang Kristen di Indonesia bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tapi tidak tajam ke kiri dan ke atas, ke kanan. Lalu yang kedua, saya juga sarankan juga kepada induk-induk organisasi dari kekristenan. Kalian memang mungkin punya kekuatan ataupun punya pengaruh di atas. Saya setuju bahwa kita sepakat bersama bahwa terhadap penistaan, terhadap ujaran kebencian, kita sepakat bahwa kita bersama-sama menjaga persatuan negara Indonesia. Tapi di saat seperti ini juga kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu tidak sepakat dari jika ada yang melakukan penghinaan terhadap negara kita, terhadap kepercayaan kita. Bukan seperti konferensi pers kemarin di media mainstream. Justru di situ seakan-akan perwakilan kita ini tidak mewakilkan kita. Dia hanya melihat dari segi kebaikannya doang, tapi tidak memberikan masukan kepada orang-orang seberang ini bahwa mereka juga dalam melakukan penistaan gitu loh. Betul, oke. Jadi itu Pak Heri, mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini bisa menjadi cahaya ya buat kita di negara ini, bahwa semakin kita ditekan, semakin kita ditindas, semakin Tuhan Yesus akan berkuasa dan memberikan kemuliaannya di negara ini. Ya, itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Dahsyat, luar biasa. Itu adalah tinjauan dari secara hukum ya. Dan saya melihat ada sebuah gejolak di hatinya Pak Lukas Simanjuntak ini ya. Oke, sudah ada yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelumnya Miss Hadassah dan Amin Wijaya singkat, lalu sudah ada yang ditunggu-tunggu, yaitu Ibu Sofiatul. Tapi Miss Hadassah dulu. Jangan lupa ya, kunjungi juga channelnya Miss Hadassah. Silakan Miss Hadassah. Terima kasih Pak Heri, terima kasih promosinya. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, Shalom. Saya Shalom. puji Tuhan, saya ada kesempatan untuk bicara di sini ya. Saya pun punya suara hati. Pada kesempatan ini saya mau memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan suara hati saya. Suara hati saya yang pertama adalah saya teriris dengan komentarnya MUI itu, Pak Anwar Abbas, yang mengatakan jangan merusak kerukunan yang sudah terjadi selama ini, begitu kan? Saya mau kasih tahu Pak Anwar Abbas yang terhormat, selama ini umat Kristen itu luar biasa menjaga kerukunan bangsa ini, tidak tertandingi oleh Muslim, tidak tertandingi. Karena apa? Karena begitu banyaknya ketidakadilan yang dilakukan kepada umat Kristen di Indonesia ini, mungkin kalau mau dihitung ribuan, lebih dari ribuan. Lebih. Mulai dari pembakaran gereja, mulai penggangguan ibadah di rumah maupun di gereja, mulai dari perusakan gereja, bom. Tetapi umat Kristen tidak melakukan pembalasan. Jadi levelnya jauh. Karena saya masih ingat betul peristiwa Tolikara. Saya masih ingat betul bagaimana orang-orang yang ada pembalasan di daerah tertentu di daerah Jawa. Itu saya masih ingat betul. Itulah bedanya. Itu baru satu loh. Itu baru satu peristiwa. Tetapi kami ribuan peristiwa kami alami. Ya, itu satu. Yang kedua,
Halo, Bu Adasa. Ya, tunggu sebentar ya Pak. Ya, ya. Tunggu sebentar. Saya ada Oke. gangguan ini. Oke, silakan. Atau kita lewat dulu? Bisa Ya, Dasa? skip dulu Pak. Oke. Skip Oke, dulu oke. Pak. Skip dulu. Baik, langsung ke Amin Wijaya. Silakan, Bang Amin. Silakan. Shalom Pak Heri, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Iya. Iya, udah dibicarakan dengan Pak Kanuru, dengan Pak Lawyer. Saya ada kirim satu lagi, itu Pak Heri bisa di-share ke ya? Sebentar. Oke, ngomong dulu. Iya. Oke, Pak Amin. Pak Dasa udah masuk. Kalau gitu saya Pak Amin Wijaya. Saya boleh ya? Iya, Bu Hadrasa. Ya, silakan. Lady first ya, Lady first. Amin, Baik Amin orangnya baik ya. Ya, silakan. Iya, saya tahu. Lalu yang kedua, Pak, masalah penistaan. Saya hanya teman-teman udah bilang ya tadi. Tapi saya mau ungkit sedikit lagi. Penistaan yang paling besar yang saya rasakan di Indonesia ini, salah satunya adalah dilakukan oleh negara yang diwakilkan oleh Departemen Pendidikan dengan menerbitkan buku pelajaran agama Islam di sekolah SMA, SMP yang mengatakan Alkitab kami sudah palsu dengan bukti-bukti yang mereka keluarkan adalah buku sampah yang diterbitkan, yang ditulis pada abad ke-16. Itu masih menyakitkan buat saya. Itu dengan buku sampah itu, Injil Barnabas yang buat kami adalah sampah, yang ditulis pada abad ke-16, negara menuduh Alkitab kami palsu. Itu saja Pak yang mau saya sampaikan. Terima kasih Pak Heri. Oke, baik. Oke, langsung ke Amin Wijaya. Silakan Pak Amin Wijaya. Saya sementara siapkan. Oke, saya udah siapin. Silakan sampaikan terlebih dahulu. Udah siapin ya. Ya, betul tadi apa kata Pak Kanuru, kata Pak Usman, Pak Lawyer gitu. Apakah mereka menutup mata terhadap kalangan mereka sendiri gitu. Saya rasa juga mereka juga tahu apa yang terjadi di dalam dunia YouTube atau medsos ini. Karena banyak yang sampai saya lihat sampai puluhan ribu, ratusan ribu orang menonton. Nggak mungkin salah satu dari mereka ulama-ulama tidak menonton. Dan mengutip pernyataan tadi ada kata-kata apa Pak Lawyer yang mengandung provokatif, apa turun ke jalan atau gimana, atau kekacauan tadi Pak Lawyer, sorry kalau saya salah. Ya, seperti itu, Pak. Saya juga kurang ingat. Yang penting itu sebenarnya himbauan, tapi sekaligus peringatan juga. Iya, mereka mengatakan kalau pemerintah tidak bertindak, maka rakyat bisa turun ke jalan. Maksudnya main hakim sendiri, begitu, Pak. Oh, oke. Saya lebih percaya kepada TNI dan Polri. Mereka mampu menjaga bangsa dan negara Indonesia. Mereka sangat mampu. Apakah Bapak Lawyer juga yang ada di layar sini sama dengan saya mempunyai keyakinan bahwa hal-hal ini tidak akan membuat terjadinya kekacauan di dalam negara? TNI dan Polri sangat mampu. Yakin, Pak. Yakin. Dan TNI dan Polri itu adalah abdi negara, aparat hukum negara yang gajinya atau apa dibayar oleh rakyat juga, yang dari seluruh umat agama di Indonesia. Jadi bukan hanya hanya satu agama atau tapi dari berbagai suku, agama, bangsa, adat dan ras. Gitu. Saya rasa TNI dan Polri sangat mampu untuk menjaga masalah keamanan dalam hal masalah begini.
dan juga mengutip tadi pernyataan-pernyataan tersebut, ya kepada kepolisian kan diminta untuk menindaklanjutin supaya tidak ini. Bagaimana dengan pihak dari mereka sendiri? Kok tidak diucapkan? Gitu. Kalau memang harus adil, ucapkan juga dong. Lakukan untuk telusuri semua YouTube gitu. Bukan hanya Kristen saja, Islam, Buddha, siapapun telusuri YouTube-nya semua. Betul kan Pak Lawyer? Itu namanya baru adil. Jangan hanya kepada Kristen saja untuk dicap sebagai penistaan YouTube-nya. Tapi kepada semua YouTube. Ada tentang penistaan ditelusurin. Saya kira juga, saya percaya kepada TNI, cybernya juga bisa untuk melihat semua. Gitu, baik dari pihak Kristen, pihak Islam, Buddha, apa semua juga bisa diinin, dan Polri sangat mampu dan mempunyai alat yang cukup sangat canggih. Saya yakin itu Pak Lawyer. Gitu, Pak Heri kemana ini? Tadi juga saya ada kirim salah satunya contoh itu juga bisa diinin. Jadi saya masih percaya Pak Lawyer, hukum adalah sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Hukum Amin, Pak. tidak mengenal apa agamamu, apa sukumu, apa rasmu, apa adatmu. Tidak mengarah. Betul nggak? Dia tetap tertinggi. Siapapun itu harus tunduk kepada hukum. Baik agama tertentu harus tetap tunduk kepada hukum. Dan saya percaya Polri tetap akan mampu untuk melakukan itu gitu. Dan sama juga tadi saya juga Pak Lawyer ada bilang ya, sebelumnya itu ada pelaporan, kalau nggak salah ada di Siwot ya, 19 orang melaporkan, 18 orang yang melaporkan ya. Belum lama inilah, dalam tahun ini juga. Iya Pak, itu tentang teman-teman dari komunitas lintas agama ya, terhadap pelaporan Pak YW itu kan? Ya betul, di situ ada lintas agama, ada NU juga, ada ya beberapa orang saya kenal lah gitu. Sampai sekarang juga belum ditanggapin. Mohon kepada bapak-bapak yang di kepolisian yang saya hormatin gitu, bagaimana tindak lanjutnya dari segi hukum tersebut. Kok kami juga belum melihat perkembangannya sampai saat ini, masih melihat Yahya masih lenggang bebas. Ada apa ini juga kan? Ya tadi sesuai dengan Pak Lawyer, tolong diselesaikan PR-PR tersebut. Gitu. Kayaknya juga ada cukup aneh ya Pak Lawyer ya, Pak Kaceh langsung cepat banget, sedangkan yang sebelum-sebelumnya agak kayak gimana, gitu, Pak Lawyer. Ya, halo Pak. Iya, kalau Pak Kaceh ini sangat cepat ya, sedangkan yang ada PR-PR yang masih ada mengendap masih belum tersentuh sama sekali. Jadi gini Pak, kita belum bisa bilang Pak Kaceh ini cepat, karena kan memang yang kita lihat ini adalah sekarang penggiringan dan juga penggiringan opini. Ya, framing di dalam media dan juga penggiringan dari ormas-ormas yang mewakili orang yang agama yang ternista ini untuk mencoba untuk mengingatkan dari kepolisian ya. Nah, cuman kalau kita bilang cepat belum bisa juga Pak, karena sampai saat ini kan kasusnya masih dalam lidik. Dalam lidik itu masih dalam artian harus ditemukan apakah ada unsur pidana di dalam kasus itu. Nah, ketika ditemukan dan sudah ada minimal 2 alat bukti, itu baru naik ke proses sidik. Ya. Penetapan tersangka. Nah, saya nggak akan bahas di sini Pak. Saya pantang melakukan dugaan ya, karena prinsip hukum nomor 1 itu dalam hukum pidana adalah presumption of innocence. Kita tidak boleh menuduh orang bersalah, mempersalahkan orang sebelum ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan. Nah, saya tidak bisa memastikan bahwa Pak Kaceh itu benar, dan saya juga tidak bisa memastikan bahwa Pak Kaceh itu salah. Dan bukan kapasitas saya untuk membela dia dalam peradilan jalanan. Tapi kalau ada kesempatan
dalam forum dan wadah yang resmi, dan saya diberikan kesempatan, mungkin saya akan ikut ambil bagian untuk membela beliau. Ya. Baik. Oke, kita di sini bukan bentar, Pak Heri, 1 menit. Ya, sempat menit, tepat 1 menit. Jadi kita di sini bukan untuk membela Pak KC atau apa, tapi kita meminta keadilan. Hukum yang sama diperlakukan juga. Gitu. Setuju, Pak. Hukum yang sama diperlakukan. Gitu. Termasuk salah satunya yang saya tadi kasih kirim ke Pak Heri, bisa gak di-share? Ya, ini juga pihak Cyber Polri juga bisa untuk menyelidiki. Siapa ya? Ini 2 ini. Ini lihat ini. Channel Penegak Islam, channel HMC, Benteng Umat, coba Pak. Channel Benteng Umat, Penegak Islam, itu banyak sekali. Ya, kita iya, mengatakan Roh Kudus dan sebagainya. Betul. Banyak sekali pokoknya, banyak sekali. Oke, seperti yang tadi di siapa Heri Ikim gitu Tuhan dilahirkan jemaat pada bingung gitu. Siapa yang bingung? Kristen 2 miliar lebih dan terbesar di dunia. Nggak ada yang bingung jemaat mau Tuhan dilahirkan mau apa, nggak ada yang bingung gitu. Itu kan sudah sangat menista gitu. Ya. Banyak. Sebenarnya kalau kita mau tunjukkan semua, ribuan ya, ratusan ribu sebetulnya. Oke. Selamat datang untuk Apodedika, tetapi saat ini kita langsung kasih kesempatan ya Ibu Sofiatul. Silakan Bu Sofiatul, setelah sabar menanti mendengar dari kita dari berbagai sudut pandang, silakan. Sofiatul. Ya, saya mau menanggapi yang pertama seperti ini, tadi dikatakan kita mendukung persatuan. Ya, persatuan bangsa. Sekarang saya mengatakan, apakah umat Kristen tidak mendukung persatuan bangsa, Pak? Saya ambil contoh kecil. Umat Muslim diberikan fatwa haram memberikan selamat Natal, selamat Paskah ya, setahu saya ya, untuk menghormati agama lain. Itu hal kecil loh, Pak. Ya. Itu hal kecil. Bagaimana ya kita dikatakan mengganggu kerukunan umat beragama, sedangkan kalian mengeluarkan fatwa yang melarang orang mengucapkan selamat hari raya keagamaannya, ya. Apakah itu bukan hanya agama Kristen, agama lain, kalian mengecam itu. Lalu bagaimana kerukunan agama? Saya tanya sama para PBNU, ulama-ulama, ya, sudah sekian lama kami berdiam diri, ya. Anda mengeluarkan fatwa yang mengharamkan mengucapkan selamat, itu hanya selamat saja loh Pak, itu hal kecil loh. Dan kalian mengatakan kerukunan umat beragama, apa ini tidak munafik? Saya bertanya. Sedangkan kami, ya, saya duduk makan lontong opor bareng saat Idul Fitri, ya, makan ketupat bareng kami, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri, ya, tapi kalian seakan-akan menganggap kami najis, ya, binatang ternak, hanya mengucapkan selamat kalian ini, tapi kalian mengatakan kerukunan umat beragama. Kerukunan yang mana? Saya bertanya ini. Ya, itu hal kecil. Saya tidak bisa, itu sudah umum, betul ya Pak ya? Betul. Ya. Sekarang kalian bicara kerukunan agama. Saya tanya di mana kerukunan agama kalau mengucapkan assalamualaikum. Kalian mengatakan dilarang. Padahal assalamualaikum artinya damai ada bersamamu. Aku mendoakan untuk kebaikanmu. Kalian dilarang. Mengucapkan salam dilarang. Lalu kalian bicara mengenai kerukunan antar umat beragama. Saya bertanya di mana kerukunan antar umat beragama? Sudah jelas mengucapkan salam adalah kita mendoakan. Untuk silaturahmi, betul ya Pak ya? Saya ketemu pasti shalom, ya kan? Kalau kita Kristen shalom. Kepada umat Muslim kita katakan assalamualaikum. Kemudian mereka mengklaim assalamualaikum bahasa Arab. Coba kebayang nggak Pak? Sedangkan teman-teman kami orang Kristen Arab. Ya, jadi pakaian sudah dilabeli tertentu Arab, bahasa dilabelin Arab. Loh, lalu orang Arab yang Kristen itu kan banyak Pak. Sebelum Islam masuk, Arab itu Kristen itu begitu besar Pak di Arab. Ya, betul. Kita punya bapak-bapak gereja kita, Yohanes dari Damaskus, Timotius awal itu semua orang-orang Arab. Bahasa mereka Arab, assalamualaikum bahasa mereka. Betul. Lalu bagaimana kalian mengucapkan selamat tidak boleh mengucapkan? Kalian bicara kerukunan agama.
Tadi Pak Lukas mengatakan seorang pemimpin kita lihat dari integritasnya. Ya, ini saya katakan hal kecil dari situ. Ya, jadi kalau kita bicara kerukunan agama, lakukan, jangan teori gitu loh. Ya, do the talk gitu. Jangan cuman kalian mengatakan kerukunan beragama, tapi kalian mengeluarkan fatwa. Jangan ucapkan salam. Di Alkitab kami, Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu katakan saudaramu kafir. Sekalipun kita tahu, ya kita harus menginjili. Tapi kita tidak mengatakan saudara kita kafir. Kita tidak, kamu kafir. Justru kita berdoa, kita merangkul mereka. Itu yang pertama yang mau saya kritisi dari pernyataan tadi bapak-bapak terhormat tadi ya, yang menyatakan ini mengganggu kerukunan beragama. Siapa yang mengganggu kerukunan beragama? Saya tanya. Kalau kalian mengucapkan selamat dan salam saja, kalian anggap itu tidak boleh. Apalagi membantu, Pak, kebayang nggak? Menerima kemarin beberapa, ini belum ada kasus lagi menginjak-injak Alkitab. Kemudian ada kasus lagi, ya kita nggak bicara pembakaran gereja dan sebagainya. Ada ibu-ibu protes sakit, kemudian dia protes tolong suara toanya dikecilin sedikit. Di penjara 2 tahun kalau saya nggak salah. Ya, Meliana. Itu kasus Meliana 2 tahun ya kalau nggak salah ya. 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 Nah, kebayang nggak? Kebayang di manakah kerukunan, sedangkan kita melihat sendiri di daerah Bekasi atau mana, ketika beribadah nih Pak, lagi sedang beribadah, dikasih speaker Pak, dikasih lagu dangdut gede-gede, disentorin ke tempat ibadah itu. Siapa yang mengganggu kerukunan beragama di Indonesia? Saya tanya. Ya? Dan mana suara MUI dan PBNU? Ya, betul. Mana suara kalian terhadap toleransi umat beragama di Indonesia ini? Ya. Nah, kemudian tadi yang dikatakan, kita juga kaget ketika ada buku-buku sekolah yang beredar yang menyatakan Alkitab palsu, kemudian membawa Injil Barnabas seolah-olah ini Injil yang asli. Ini kan pemutarbalikan dan sudah campur terlalu dalam ke dalam ajaran Kristen. Ya, dan itu saya tidak menemukan itu pada waktu saya sekolah dulu. Betul sekali. Ya, kita diajari untuk bertoleransi antar umat beragama, saling memahami, ya, mematuhi larangannya, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau saya nggak salah dulu ajarannya begitu. Tidak pernah diajar ini Quran palsu, ini Alkitab palsu. Makanya saya ayo buktikan. Terus kemudian di dalam video-video kalian menyatakan Roh Kudus, ya. Kemudian kalian menyatakan Paulus rasul palsu, kebayang? Kalau saya menyatakan Muhammad rasul palsu, kalian marah, ya, kalian marah. Kemarin saya berdialog, kalau nggak salah di RAK juga ya, kalau nggak salah ada Pak Abu Dodi, Pak Emen juga ya di situ. Mereka mengatakan, loh kalian jangan marah dong, itu kan ada di dalam ayat-ayat Quran kami. Jadi kalau ada dasarnya di ayat Quran, kita nggak boleh marah Pak, karena ada dasarnya. Terus bilang berarti Bapak juga jangan marah, karena saya punya ayat. Saya kalau ngomong nggak punya ayat, betul nggak? Ya, betul. Saya punya ayat. Kalau memang Yesus mengatakan yang datang setelah aku nabi-nabi palsu, mau apa kamu? Aku tanya. Ya. Itu iman saya, Alkitab iman saya. Alkitab menyatakan begitu. Salahnya di mana? Saya tanya. Kamu punya ayat, saya punya ayat. Benar. Kalau kita egois, kita berantem, adu bareng, kita bukan jadi berdialog akhirnya. Tetapi kan kita tidak bisa semena-mena seperti itu. Ketika Anda menyatakan Paulus rasul palsu, Anda sudah masuk terlalu jauh. Anda sudah masuk terlalu jauh. Ketika kalian menyatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan tahun 325, ya saya mengatakan ya teman-teman, kita boleh berdialog. Saya membuka dialog loh. Saya membuka Muslim untuk bertanya tentang iman kami. Kami menjawab, gitu kan ya Pak Heri? Sebaliknya saya juga menjawab dengan sopan. Ayo kita bedah. Boleh berdialog. Ini ajang speaker course, ini bebas YouTube. Makanya saya mengatakan, kalau pemerintah tidak bisa memfasilitasi kebebasan berpendapat, jangan dikekang. Di mana Bareskrim, di mana cybercrime polisi, ketika melihat YouTube Muslim melecehkan iman Kristen, di mana kalian? Di mana kalian, saya tanya? Di mana? Ya. Pak Muhammad KC tidak membuat karikatur, tidak mengejek, dia membaca. Dia membaca apa yang tertera di buku. Yang lain tuh coba Anda lihat. Pelecehan pribadi loh. Mukanya diganti, dibikin karikatur, dilecehkan, ya, di framing.
Kalau kita mau berdialog antar agama, boleh interfaith. Saya membuka dialog seperti misalnya Pak Bambang Nurseno yang Pak Bambang Nurseno lakukan. Oke, kita buka data secara akademis, secara ilmiah. Gak usah main Maaf, framing. Bu Sofi sebentar. Pak Ikim tolong ditampilkan yang tadi saya kirim, biar Ibu Sofi lihat. Ya, Ini langsung aja, dilukiskan di gambar loh. Yang tadi yang saya kirim, tolong ditampilkan biar Ibu Sofi juga melihat. Sambil Bu Sofi sambil menyampaikan ya. Iya. Silakan. Kemudian ini begitu yang saya prihatinkan adalah begini, teman-teman. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak dididik untuk mengevaluasi semua informasi yang diterima. Jadi ditelan mentah-mentah. Makanya kemarin di dalam waktu di Pak Yusuf Manubulu, saya bilang generasi muda nggak boleh seperti itu. Ketika mereka menerima informasi, mereka harus bisa mengevaluasi ini data benar nggak, informasinya benar nggak, ya. Ketika mereka menerima informasi, mereka telan mentah-mentah. Nah ini repot nih generasi kita kalau seperti ini. Nah yang terakhir, saya tetap menyatakan dan pendirian saya seperti Bapak Effendi. Karena kita dipanggil untuk memberikan jawab, berapologetika seperti para rasul. Yesus memberikan teladan untuk kita berapologetika. Ya, dia bertukar pikiran dengan para ahli-ahli Taurat. Rasul Paulus memberikan pembelaannya di depan Raja Agripa, di depan ahli-ahli Farisi. Ya, rasul-rasul lainnya menuliskan pembelaannya terhadap para bidat-bidat. Kemudian bapak-bapak gereja kita begitu banyak buku-buku yang menuliskan pembelaan imannya. Maka saya katakan, selama Anda, ya YouTuber yang mengaku kristolog tadi, yang membuka muka Alkitab, Anda tidak stop, tidak berhenti. Anda tidak menghapus konten-konten Anda, saya tidak akan pernah berhenti mempertanyakan ya keimananmu dan kitabmu juga. Sama. Amin. Jadi ukuran yang kalian pakaikan akan saya ukur balik ke kalian. Amin. Ya. Setuju. Mantap. Seperti itu. Okay. Kenapa? Karena sudah lebih, saya sejak masuk Kristen ya, mungkin sudah beberapa belas tahun. Saya memang tidak pernah mendengar gereja membahas mengenai Islam, Pak. Tidak satupun pastor, saya rasa ya, pastor di Katolik atau pendeta saya sudah ke beberapa gereja, Pak. Gak ada yang pernah membahas Al-Quran, Pak. Tidak ada yang pernah membahas Muhammad, Pak. Kita sibuk membahas firman Tuhan. Yang kita bahas itu buka Matius ini, buka ini. Itu kan Alkitab kan banyak banget Pak, Kejadian sampai Wahyu. Itu setahun. Iya, setahun dikotbahin nggak selesai-selesai tuh. Besok balik lagi, besok ini. Tapi saya herannya, ya tadi yang seperti abang saya, Bang Effendi katakan, saya tuh bingung gitu loh. Kenapa ya mereka kalau khotbah kok saya dengar di Toa itu kok ya dikotbahin kok Kristen, kafir gitu ya. Tuhannya 3, Tuhannya beranak. Ya hal seperti saya tuh bingung gitu loh. Saya tuh penasaran sebenarnya. Iya, apa yang diajarin di buku mereka itu? Ketika saya buka, oh memang gitu. Nah, sekarang dengan dunia internet kita sudah tidak bisa sembunyikan lagi. Tidak bisa disembunyikan lagi. Ya, Indonesia waktu mengapa ketika hadis dibukakan di beberapa channel seperti RAK salah satunya, banyak orang kaget karena hadis itu mahal terus terang. Buku hadis itu sangat-sangat mahal, sangat-sangat tebal, dan kalau belum diterjemahin ke bahasa Indonesia kan mereka tidak banyak yang tahu bahasa Arab sebenarnya. Gitu, tidak banyak yang bisa berbahasa Arab sebenarnya, masyarakat umum kita. Nah, itulah sebabnya di dunia internet sekarang ini adalah kesempatan kami memberikan apologetika hak jawab. Jadi tadi saya mendukung Pak Heri, Pak Kanuru, Pak Lukas sebagai lawyer, terapkan keadilan yang sama. Kita proses bareng, ayo. Gitu loh. Proses bareng, gitu loh. Mana yang melecehkan? Kamu melecehkan apa tidak? Ya, kamu mengatakan rasul kami, Rasul Paulus, rasul palsu. Itu sudah menyinggung kita loh, Pak. Itu sudah menyinggung iman kita. Rasul itu salah satu kitab suci kami. Tadi bukan cuma satu-satunya ya, Bu. Berkali-kali begitu. Berkali-kali, Pak. Mereka menyinggung mengenai Rasul Paulus ini berkali-kali. Gitu. Padahal di dalam kitab mereka dikatakan taatilah Rasul sama dengan kamu mentaati Allah. Saya bertanya, di dalam Quranmu mengatakan taati Rasul sama dengan mentaati Allah. Kamu menista Rasul, kamu mendurhaka kepada Rasul sama dengan mendurhaka kepada Allah. Saya katakan. Kalau kami mentaati Rasul Paulus itu rasul yang kami akui, kenapa kami tidak boleh?
Dia cuma terus keluar dia dari Zoom. Ya. Saya bilang jangan seperti itu. Ukuran yang sama, ayo kita terapkan. Kamu mengatakan Alkitab palsu, yuk kita cek yuk mana yang palsu, mana yang asli. Betul. Seperti itu. Jadi itu saja saya rasa sudah cukup semua Pak jeritan hati seorang istri. Iya. Nanti kelamaan ya, silakan. Oke, kita masuk pada bagian akhir ya. Kita langsung kepada konklusi, tapi silakan mulai dari Pak Kanunglu. Ada yang mau disampaikan juga? Ya, tadi sempat disebut oleh Ibu Sofiatul ya. Tadi kita sudah sepakat mau bagikan ini satu video. Silakan. Yang yang sangat jelas sekali, penuh dengan ujaran kebencian ya, tuduhan yang sepihak dari Yahya Wahloni. Ini videonya. Di surga ditanya oleh Allah, saya bersenang-senang dengan malaikat di surga. Pendeta-pendeta tidak bisa lagi mengkomplain saya. Dia pendeta masyarakat. Wallazina baru sam'iyyatina ila asqanar khalidina fiha wa bisir dan orang-orang pimpin menyebutkan ayat-ayat kami Allah kami tempat mereka berlaku neraka jahanam. Itulah guru-guru. Wow. Menggema ini adalah Taurat adalah Al-Quran. Semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran. Kita Kristen itu bukan Injil. Kita Kristen namanya perjanjian baru, New Testament. Sama dengan ngomong itu yang surat-surat agama bilang walladzina wadu wa qassam ayatina qassam itu ahli kitab itu berdusta. Apakah betul? Saya dari mimbar gereja dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya teman-teman yang bikin huru. Sudah dengar sajalah. Nanti kalau ada pendeta yang ingin tersinggung, biodata saya lengkap. Terlibat. Semua pendeta saya yang disudahkan, ibuku saya. Siapa yang punya keluarga Kristen silakan pinjam. Ini bukan buku, bukan agama Islam, buku semua agama. Judulnya kebenaran Islam teman-teman dan pendeta. Kalau saya Ibrahim benar, dia bikin buku kebenaran Islam betul dan ada usaha mudah ada. Saya Ibrahim itu lazina faruq la yu'minu kata Allah al-anfal 55 Inna Allahi lazina faruq la yu'minun. Sesungguhnya bina yang paling urus Allah adalah orang-orang kafir. Jadi raja itu adalah binatang. Oh, ini sadis sekali teman-teman. Derajat orang kafir itu adalah binatang. Ini benar-benar merendahkan. Ya, dan ini dimuat di YouTube loh. Ini kalau mereka katakan, oh dia kan khotbah di masjid. Ya, Anda khotbah di masjid. Lalu apakah karena Anda khotbah di masjid, lalu Anda bebas boleh ngomong seperti ini? Ya kan? Lah ini ada dalam kitab suci kami. Lalu karena ada di kitab suci Anda, lalu kemudian dengan sewenang-wenang Anda menunjuk bahwa itu ditujukan kepada orang Kristen. Padahal kitabmu itu bicara tentang Nasrani, bukan bicara tentang Kristen. Dan ini jelas-jelas adalah sebuah penistaan, penghujatan, penghinaan, merendahkan martabat manusia. Dan ini saya juga bertanya, kok bisa ada di dalam kitab suci mereka? Iya kan? Kalau mau protes jangan sama saya, sama Al-Quran. Kalau mau tanya kitab suci Kristen sama saya, ini. Ada ayatnya yang kosong, ini ada angkanya, tapi tidak ada kalimat. Lama saya sembunyi 16 tahun, saya sembunyikan, saya bongkar, saya tidak dapat gaji. Pendeta mana yang tahu kebohongan ini? Pendeta yang terbangnya profesor, ini palsu semua. Silakan kalau ada pendeta lapor, silakan lapor saya. Begitu lapor, muncul di TV. Orang-orang Kristen yang jadi tahu apa jadi. Kosong gereja Yesus. Ya, kita lihat ya, berkali-kali Yahya Wahloni ini menantang polisi, laporkan saya, laporkan.
Dan memang kita sudah laporkan, kita bukan berarti tidak lapor. Pendeta Ezra Al-Fasori sudah lapor, banyak lagi tokoh-tokoh dari Hindu, dari Muslim sendiri melaporkan. Tapi di mana, kapan diproses? Ya, di mana diproses? Kapan orang ini dipanggil saja tidak? Bagaimana kasusnya bisa diproses? MUI bagaimana dalam hal ini? PBNU seperti apa komentar kalian? Polisi bagaimana? Presiden seperti apa menanggapi hal ini? Itu mana doa Pak Ketua, mana bohong. Dalam prinsip sains ilmu pengetahuan tidak ada teori salah, praktek jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kadang kalau umat Islam tak kilo. 8 tahun saya belajar Al-Quran. Jangan satu kata. Satu titik dalam Al-Quran tidak masuk diselesaikan oleh otak dan manusia. Jadi saya masuk di sini ini kata takut cuma pada Allah ini kali-kali lebar kali-kali kira juga sudah. Oke, kita sudah dapat poinnya, Bapak Ibu, para penonton yang menyaksikan siaran ini, silahkan dinilai sendiri bagaimana orang ini legend dalam penistaan di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC, itu tidak ada apa-apanya, teman-teman. Tidak ada apa-apanya ketika kita bandingkan dengan segala bentuk hujatan, penghinaan, penistaan yang dilakukan oleh Yahya Waloni. Silahkan pemerintah, PBNU, MUI menilai ini. Layakkah ini ada di ruang publik kita, ditonton secara terbuka oleh seluruh anak bangsa yang mengakses ke YouTube? Dan apakah ini tidak berpotensi merusak kerukunan beragama? Silahkan dinilai sendiri. Demikian dari saya, Pak. Baik. Terima kasih. Kita sudah masuk pada bagian akhir. Tapi untuk Yahya Waloni dan antek-anteknya, jangan mempermalukan diri ya. Ini lihat dari dulu nih. Ezra Soru terutama ini juga luar biasa kala itu ya. Nantang Yahya Waloni, lari-lari terkencing-kencing semua. Si Yahya Waloni sampai Pak Ezra itu pergi di mana Yahya Waloni ngaku-ngaku sebagai rektor lah, pendeta lah dan sebagainya. Waduh, terkencing-kencing saudara. Tetapi lihatlah apa yang terjadi. Kami ya santai saja begitu ya. Ngaku-ngaku rektor, bukan hanya itu, saksi-saksi itu masih ada si pemabuk yang satu ini. Jadi bicara data dan fakta. Oke, kita masuk pada bagian akhir. Saya beri kesempatan, mohon singkat, langsung saja nanti closing statement. Masing-masing singkat ya, Pak Abu Dodika, karena tadi sinyalnya teh celup ya Pak. Silakan Pak. Halo, Abu Dodika. Oke, ke Ibu Adasah, silakan closing statement. Setelah ini kita akan berdoa untuk bangsa ini. Wah, Abu Dodika sinyalnya diganggu jin mu'alaf nih sepertinya. Silakan. Apa saya dulu nih? Oke, Amin Wijaya dulu nih. Ya oke, tolong ditampilkan lagi biar nggak bosan-bosan gitu. Tetap seperti pernyataan daripada Ibu Sofi kepada yang terhormat Bapak-bapak ulama di MUI maupun PBNU. Tolong juga dong minta kepada pihak kepolisian menindaklanjuti kasus pelaporan yang dilakukan antar umat agama terhadap Ustadz Yahya Waloni yang sampai sekarang belum ada kabarnya. Terus kedua, bagaimana dengan hal ini? Tadi yang saya share, Pak. Baik, lanjut. Enggak, yang saya share. Ya. Ini adalah Tuhan kami, sesembahan kami. Salib adalah sangat sakral bagi kami. Kepada bapak-bapak yang terhormat, alim ulama yang di MUI maupun PBNU, tolong Bapak tanggapin ini gitu, karena ini sangat sakral bagi kami. Begitu Pak. Sama Cyber Polri, tolong ditelusuri juga YouTube yang tadi telah ditampilkan. Thank you. Baik, Pak Lukas, silakan closing statement. Ya, saya kalau lihat ya Pak, saya coba ubek-ubek di dalam dua buku ini Pak. Apa itu ini Pak? Tidak KUHP Pak.
KUHP maupun Undang-Undang ITE tidak ada sebagai syarat itu salah satu agama untuk jadi terlapor ataupun mempelapor. Yang berarti undang-undang ini bersifat universal ataupun terbuka untuk 6 agama yang ada di Indonesia. Baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik punya hak yang sama dan kewajiban yang sama di mata hukum. Saya jadi teringat terhadap cerita, Pak, cerita salah satu pengacara hebat ya Pak di akhir abad 19 beliau ini meninggal di tahun 1949. Namanya Gustav Radbruch. Beliau ini yang menemukan teori tujuan hukum. Pada saat beliau menemukan teori ini, beliau ini meletakkan keadilan di posisi terakhir Pak terhadap tujuan hukum. Lalu di masa-masa Perang Dunia Kedua, beliau ini melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim Nazi Hitler pada saat itu. Sehingga dia merubah teori tujuan hukumnya yang awalnya keadilan itu terakhir dibuat menjadi pertama. Keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Nah, terkait dengan teori dari Pak Gustav Radbruch ini yang sudah meninggal, walaupun sudah meninggal, tapi karyanya ini sepanjang masa. Yang saya mau pertanyakan itu adalah terkait undang-undang penistaan agama, undang-undang ujaran kebencian ini tujuannya mau seperti apa? Apakah kita hanya untuk kemanfaatan hukum dan kepastian hukum tanpa melihat keadilan? Atau kita mau mengedepankan keadilan yang berarti jika mengedepankan keadilan, proses pakai C kalau memang menista, silakan seret dia ke peradilan resmi ya. Tapi jangan lupa selesaikan PR kalian juga terhadap laporan-laporan yang sudah kami buat, diwakili oleh saudara-saudara dan rekan kami sebelumnya, sehingga keadilan itu bisa terjadi menggenapi konstitusi kita di pasal 27 ayat 1 bahwa seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sehingga jika ini benar-benar sudah terjadi dan terimplementasi, maka tergenapilah sila kita yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Heri mungkin bertanya, kenapa sila kelima itu terakhir Pak di sila Pancasila Pak? Karena memang dalam tatanan bangsa, jika bangsa sudah bisa meredistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya secara adil, disitulah terjadi dan terbukti bahwa negara sudah berhasil dalam kenegaraan. Itu mungkin Pak Heri dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ibu Adasa sudah bisa monitor closing statement. Ya, terima kasih. Kalau saya sih pada kesempatan ini saya mau mengajak teman-teman, ayo teman-teman kita berdoa buat Bapak KC supaya Tuhan memberi dia kebijaksanaan, juga ibunya istri Bapak KC yang kita tahu kemarin pun dia tertekan. Kita berdoa biar damai sejahtera untuk Tuhan berikan kepada mereka. Lalu untuk Indonesia ya, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi ya. Saya cuma berdoa semoga pemimpin-pemimpin kita, Tuhan bukakan hatinya untuk melihat ketimpangan yang ada di Indonesia ini. Ya, terus terang ini ketimpangannya terlalu parah, tetapi selama ini sepertinya mereka tutup mata. Saya pun setuju dengan Pak Lukas tadi. Dari buahnya kita bisa melihat mereka, pemimpin-pemimpin itu. Dari hal yang kecil, dia bisa nggak berkata benar untuk sesuatu yang benar, tidak untuk sesuatu yang salah. Itu saja, Pak. Kalau masalah keadilan. Oh ya, satu lagi. Buat saudara-saudara muslim. Jangan berpikir dengan kalian berhasil di peristiwa Pak Ahok dengan pengerahan massa lalu menang bisa memenjarakan Pak Ahok, kalian sudah menang. Tidak, kalian yang merasa menang. Karena peristiwa itu ternyata banyak sekali membuat muslim-muslim murtad
Karena mereka melihat, oh seperti ini toh. Saya nggak suka yang seperti ini. Banyak kesaksian yang mengatakan peristiwa itu membuat mereka memilih untuk meninggalkan agama itu. Jadi pikirkan baik-baik. Karena citra agama kita adalah tanggung jawab kita, tergantung kita. Kalau di dalam kekristenan ada kalimat yang mengatakan hidupmu kitab terbuka. Apakah orang bisa melihat Kristus Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu itu? Demikian Pak. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bu. Tiba saatnya Ibu Sofiatul sebagai closing statement. Oke, saya mau baca dari Yesaya 60. Apa mau dikasih di layar atau gimana nih Pak? Oke. Ya, sebentar. Saya tampilkan. Oke, silakan Pak Kanurul. Tinggal dibentangkan dulu. Ini adalah nubuatan bagi Indonesia, doa kami dan jeritan hati kami sehingga kami sebagai apologet bangkit supaya Injil, kabar baik, Injil kebenaran ini diberitakan atas bangsa ini. Bangkitlah menjadi teranglah. Jadi saya berdoa bagi anak-anak Tuhan yang terpanggil, ya, Anda buka channel YouTube sebanyak-banyaknya. Kalau Anda nggak bisa berapologetika, Anda buka channel, Anda tinggal download video-video dan sebarkan sebanyak-banyaknya. Ya, bangkit teman-teman. Ini saatnya gereja bukan berdiam diri. Ini adalah saat-saat yang penting sebab Tuhan akan segera datang. Ya, waktunya sudah tidak lama lagi. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Anda harus kerja lebih cepat, double, ya. Dan YouTube merupakan salah satu media yang sangat efektif. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa dan saya sudah melihat buahnya. Begitu banyak orang bertobat, diselamatkan karena mendengar Injil keselamatan. Injil ini harus diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Teman-teman, segala suku yang di pelosok-pelosok dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur akan mendengar berita keselamatan ini. Berapapun harga yang harus kita bayar. Jadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, bangkit menjadi terang. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya teman-teman, ini ya, masa kegelapan akan menutupi bumi. Kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atas kita. Kemuliaannya menjadi nyata bagi kita. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dan dengarkan ini teman-teman, ini nubuatan bagi saudara-saudara kita Muslim. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, kata Tuhan, sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Justru orang-orang yang akan menyala-nyala bagi Tuhan, memberitakan berita Injil kebenaran, yang akan berapi-api adalah dari kaum Kedar dan Nebayot. Mereka yang tadinya Muslim, mereka yang tadinya tertutup, ketika selubung ini dibukakan, selaput ini gugur dari mata mereka, mereka akan menjadi alat yang paling efektif di tangan Tuhan, teman-teman. Mereka akan menjadi anak-anak panah yang akan meluncur ke seluruh Indonesia dan memberitakan berita Injil mulai dari Sabang sampai Merauke akan mendengar Injil keselamatan ini. Dan lihat ini teman-teman. Siapakah mereka ini teman-teman? Siapa orang-orang dari Kedar dan Nebayot ini yang akan datang berhimpun menjadi satu kawanan, satu iman dengan kita? Ya, mereka yang melayang seperti awan, seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Jadi kita berdoa, ini orang-orang yang punya hati yang damai. Orang-orang Kedar yang punya hati yang tulus mencari kebenaran. Orang-orang Muslim yang dengan giat yang menjerit, saya mau tahu mana jalan yang lurus itu. Siapakah jalan yang lurus itu? Mereka yang sungguh-sungguh mencari siapa Allah yang sejati itu. Mereka yang tulus seperti merpati hatinya. Mereka yang tulus mencari kebenaran, yang tidak munafik. Mereka lah yang akan datang berhimpun kepada kita, teman-teman. Tapi burung-burung gagak itu nggak usah diurusin gitu ya teman-teman ya, kira-kira ya. Nah, ini sudah dinubuatkan sama Tuhan teman-teman. Dari kaum Kedar dan Nebayot, yaitu orang-orang yang seperti merpati hatinya. Dan kita berdoa teman-teman,
mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kita tahu teman-teman ya bahwa Muslim itu sangat giat dalam ibadahnya, ya, tetapi tanpa pengertian yang benar, ya. Nah, sekarang kita mau bacakan Roma 8, Pak. Ini kita berdoa bagi Indonesia ya, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman semua yang teraniaya juga, ya, kita juga bukan cuma Indonesia, bukan cuma Pak KC, banyak ya gereja-gereja teraniaya itu banyak sekali, ya, bukan cuma di Indonesia. Tetapi ini adalah janji Tuhan di Roma 8. Kita baca ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Ya, siapa yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada, teman-teman. Gak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Kita punya pembela yang luar biasa, walaupun Pak Lukas juga seorang pengacara yang hebat, ya. Tapi kita punya pembela yang lebih hebat lagi, teman-teman, ya. Seperti ada tertulis, Alkitab sudah mengatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Mantap, Bu Sofi. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Kita sudah kumpul. Pak Kanur. Oke, Pak Amin Wijaya. Ya, 30 detik saya hanya ingin mengingatkan, iya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya setanah air, oke, mari kita melakukan Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab, sekali lagi, adil dan beradab, bukan preman jalanan. Terus, yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya satu golongan saja, tapi keadilan bagi semua golongan, sesama anak bangsa, agar tercipta persatuan Indonesia. Baik. Sekian, Tuhan terima kasih. Memberkati. Terima kasih, saudara-saudaraku. Agama dan Tuhan itu harusnya mengupgrade orang dari biadab menjadi beradab, dari kebencian menjadi kasih. Harusnya demikian. Dan sekali lagi, mari kita tegakkan keadilan dengan otak, dengan argumentasi, data, fakta, dan dengan kasih demi bangsa ini. Agama itu harus mengasihi satu dengan yang lain. Dan mari teladan, sebuah teladan jauh lebih bermanfaat daripada 2.572.000 perkataan. Tuhan memberkati. Apa yang kami sampaikan ini adalah menyuarakan hati kami dari kaum minoritas secara jumlah, tetapi secara hak, kewajiban, dan keharusan yang negara berikan, tidak ada minoritas mayoritas. Kita ini sebangsa, setanah air, dan sebelanga. Tuhan memberkati. Saya Heri Christian bersama rekan-rekan semua. Jangan lupa yang menyiarkan siaran ini, klik like and subscribe, viralkan, bukan dalam rangka supaya kita balas dendam satu dengan yang lain. Tidak sekali lagi. Tetapi suarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami berdoa untuk bangsa ini. Mohon Tuhan, Pancasila ini sudah hebat. Hukum-hukum di negara kami ini sudah luar biasa. Tapi satu hal Tuhan, mampukan setiap pemimpin kami memiliki nawaitu, memiliki niat untuk betul-betul
membangun bangsa ini. Kami berdoa untuk seluruh agama di Indonesia, secara khusus Islam yang mayoritas secara jumlah, tapi kami minta lawatan-Mu untuk kami semua, supaya setiap kami bisa saling menghargai dan tidak ada yang superior menang sendiri, tetapi kasih karunia-Mu Tuhan adalah keadilan kami. Terima kasih, kami saat ini berdoa secara khusus Pak MKC, di dalam kesulitannya, kami minta ini hikmat marifat, Engkaulah pembela yang agung. Demikian juga Kristober yang lain, demikian juga para murtadin-murtadin yang saat ini juga mengalami banyak ancaman. Kami minta lawatan-Mu. Terima kasih untuk setiap yang ada di room ini, di live chat, dan setiap channel yang menyiarkan ini diberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.